يا ربي حاجات والترجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي حاجات والترجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي حاجات والترجي اللهم صل وسلم وبارك على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خيارك رحمتك يا Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Amal hirs wa huwa ahlu maksiatin Adam alaihissalam selama hadis wa akala syajaratin jadi nuhiya anha nuhiya annahu nadul haq subhanahu wa ta'ala Adam yujari qala majaru ya rabbi qala Adam kuntu kota Afrika raja karamat bainahu man asar iyaka muslimu wal musal bitar bidunya wal imaka syahwatiha bisababiha Allah ta'ala ala ihraji salati awqatiha wa tafarrubi jum'ati wa jama'ati wa liqa'a lima Allah ta'ala al-ghashi wa khiyanat wa khati'ati wa al-ayman al-katibati qala Allah ta'ala ya alladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillahi wa hiya dzalika walika khasirun wa alayka bi talabi an tatubaddunya talaban wa yadul bi sahibihi ala kinatil hayati wa jahmi murahati wa yakin la hadan la yamuta hatta yastawfiya jami'a rizqihi alladhi yaminallahu lahu bi kitabihi mubin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam al-qudsi nafasa bi ruhi inna nafsa an tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa tastakmila ajalaha. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa amal hirsu bahwa aslu maksiatillahi wa amal hirsu bahwa aslu maksiati Adam alaihissalam. Adapun serakah itu asal mulanya maksiatnya kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Nah ini kita ngomongin kok Nabi bermaksiat kan gitu. Nabi kan maksum, terpelihara dari segala macam dosa, sekecil atau terpelihara. Nah ini maksiat Nabi Adam, ya ini maksiatnya kalau bahasa Arab
fi surah la bil haqiqah. Luarnya aja tidak hakikatnya. Artinya ya emang ada larangan ya yang Allah Ta'ala larang, tapi Nabi Adam misalnya melanggar yang tersebut dianggap maksiat. Nah, sini maksiat Nabi Adam bukan seperti maksiatnya manusia kepada Allah Ta'ala. Jadi fi surah la bil haqiqah. Maksiatnya dalam luarnya aja, tidak dalam hakikatnya maksiat ya. Wa amal hirsu bahwa aslu maksiati Adam alaihissalam. Adapun serakah atau rakus serakah. Serakah rakus apa enggak? Sama. Sama. Lebih Ya. parah rakus. Kalau kemarin apa lagi maruk? Maruk doyan. Maruk. Iya, maruk doyan. Doyan banget. Doyan banget. Gitu. Iya. Gelap-gelap ya. Gelap. Anda tahu maruk? Maruk tahu maruk apa? Maruk ya. Maruk. Iya. Wa amal hirsu bahwa asal maksiat Adam alaihissalam. Adapun serakah itu asal mulanya maksiat Nabi Adam. Ya, asal mulanya kesalahan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam pernah ya dia ada kesalahan. Ya, kesalahannya apa? Ada rasa rakus. Bagaimana rasa rakusnya? Lama hariso wa akala. Ketika Nabi Adam ada rasa serakah. Wa akala minasyaratil lati nuhyanha. Dan Nabi Adam memakan buah Kulbi. ya yang Allah Ta'ala larang. Di surga semuanya ada komplit. Ada. Ini surga yang bukan bakal kita masuki, bukan. Kalau surga yang bakal kita masuki nggak ada larangan lagi, nggak ada. Semuanya halal, Bebas. semuanya boleh, semuanya bebas. Nah, tapi surga yang pernah di tempatnya Nabi Adam ada satu larangan. Artinya Nabi Adam juga semasa di surga semua apapun boleh dicobain, boleh dirasain. Ya, tapi ada satu Allah Ta'ala permintaan, jangan makan buah khuldi ini. Nah, Nabi Adam harison ada rasa serakah, rakus, udah nyobain ini, pengen ini, udah nyobain ini satu nih. Kenapa Allah Ta'ala larang sih? Penasaran ya. Penasaran kenapa Allah Ta'ala larang gitu? Paham nggak? Nah, kenapa Allah? Jadi apa tuh? Ada harison, ada sifat haris, ada rasa serakah, pengen nyobain yang Allah Ta'ala larang juga. Jadi maknanya apa? Manusia yang udah dikasih rezeki yang halal, kalau dia masih nyari yang haram, rakus, serakah. Sekarang banyak kan manusia serakah? Banyak rakus. Udah kasih yang halal, masih nyobain yang pengen apa tuh? Yang haram juga. Makanya kita banyak doa apa dikatakan? Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika ya Allah. Cukupi diri kami ya Allah ya dengan yang halal saja, jangan sampai kami pengen sama yang haram. Orang kalau udah cukup sama yang halal, sama yang haram udah nggak mau nengok, udah nggak mau apa nyolek deh bagi kita, apalagi nyobain, nggak mau, udah cukup yang halal. Ini ada orang sama yang halal nggak cukup, ya pengen kali-kali nyobain haram. Ya, jangan kita minta aghnina bihalalika an haram, pengen cukupin Allah sama yang halal aja, jangan sampai sama yang haram. Udah kita makan yang halal ya. Nah, kalau kita sering doa gitu, insya Allah kita selamat sama yang halal. Kita punya bini nggak selingkuh, kita punya bini nggak berzina, kita punya bini nggak main serong kiri apa? Serong kiri serong kanan sih? Serang kiri. Tergantung bininya. Iya. Kalau bininya sebelah kanan, yang cewek pacar sebelah kanan, serong kanan, ini serong kiri. Ya, begitu. Ya, tapi perbuatan serong ada yang nyuruh perbuatan serong. Apa? Siapa nyuruh perbuatan serong? Polisi suruh nyerong. Parkir serong. Parkir serong, iya. Parkir serong. Nyerong baca serong nggak? Itu serong ya. Berarti apa? Polisi nyuruh ya. Nah ya. Jadi sini Nabi Adam udah dibebasin semuanya, ada satu larangan, ada sifat rakus, serakah, pengen cobain yang haram juga. Nah, digodain sama setan, akhirnya gimana? Wa akala minasyarati lati nuhyanha. Ya, Nabi Adam memakan buah yang syajarah itu pohon buah khuldi yang dilarang sama Allah, dia makan juga. Nah, berarti ada sifat serakah tak? Ada serakah. Nah, sekarang gimana? Ruya anahu nadahu haqqu subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan ya setelah Nabi Adam memakan buah khuldi
Allah Ta'ala memanggil Nabi Adam, mengajak bicara Nabi Adam. Ya, apa kata Allah Ta'ala? Ya Adamu, ayu jarin kuntulaka. Ya, wahai Nabi Adam, wahai Adam, bagaimana kedudukan saya sebagai tetangga sama kamu? Jar tetangga, maknanya bukan Allah Ta'ala ada di surga, bukan Allah Ta'ala sebagai Nabi Adam, maksudnya tempat yang tinggi derajatnya si Allah Ta'ala. Jadi Nabi Adam surga sama Allah Ta'ala dekat kedudukannya gitu. Bukan berarti Allah Ta'ala tetangga Nabi Adam sebelah. Berarti Allah Ta'ala punya tempat. Berarti bukan berarti Nabi Adam sebelah kiri, bukan. Karena dikatakan ya Adamu ayu jarin kutulaka. Bagaimana ya posisi saya sebagai tetangga kepada kamu? Ya. Maksudnya bagaimana kamu punya kedudukan dekat sama aku? Kamu orang yang dekat sama aku, sama kata Allah Ta'ala. Bagaimana rasanya? Qala, Nabi Adam menjawab, nikmal jaru ya Rabbi. Ya Allah, engkau sebagus-bagusnya, senikmat-nikmatnya tetangga, senikmat-nikmatnya teman dekat. Nah, jadi engkau adalah paling nikmatnya teman dekat, paling nikmatnya orang yang dekat aku katanya. Orang yang paling senikmat-nikmat tetangga gitu. Karena Nabi Adam derajatnya tinggi, ya, surga dia tinggi, berarti Allah Ta'ala kedudukan dekat, udah dekat dengan Allah Ta'ala, ya. Qala, akhirnya Allah Ta'ala bilang lagi, ya Adamu ukhruj min jiwari, wahai Adam, sekarang keluarlah kamu dari sisi aku. Ya, Allah Ta'ala murka. Ya Adam, sekarang keluarlah kamu dari, sekarang kamu dekat, dulu kamu dekat sama aku, sekarang keluarlah kamu. Artinya keluarlah kamu, turunlah, pergilah kamu ke dunia. Bila kamu ke dunia, ya. Waldo anda sikaya taja karomati, tolong letakkan mahkota kemuliaan yang aku berikan, letakkan. Engkau tidak pantas lagi memakai mahkota kehormatan kemuliaan yang aku berikan. Jadi maknanya apa? Sini Nabi Adam sebagai melanggar larangan, akhirnya Allah Ta'ala apa? Ya, suruh apa? Suruh dicopot mahkota kemuliaannya karena Nabi Adam telah makan buah khuldi. Nah, terus bagaimana? Fa innahu la yujawiruni man asani. Sesungguhnya enggak ada orang yang bisa dekat aku, orang-orang yang bermaksiat padaku. Enggak berhak orang yang bermaksiat padaku dekat sama aku. Nah, jadi ada Nabi Adam dianggap ada kesalahan. Malah ahli tafsir mengatakan kesalahan Nabi Adam tadi ada bilang kesalahannya cuma luarnya saja, tidak hakikat saja. Nah, dengan begitu Nabi Adam yang awal tempatnya di dunia, ya udah, akhirnya yang tempatnya di awal di surga, akhirnya kena ke dunia enggak? Ya. Dunia. Kalau Nabi Adam enggak melakukan demikian, ya dunia enggak ada nih. Kita enggak di dunia. Maka dalam riwayat ini katakan apa? Ingat wahai manusia, tempat asal kita surga. Tolong kembali ke tempat asal kita gitu. Jangan tempat asal kita surga, tapi nanti kembali ke neraka. Salah alamat apa tuh? Yeah. Kalau orang pulang salah rumah, pulang ke tempat pergi pulang apa? Mesti pulang ke tempat atau kemana? Bojong. Ya kemana ke Sukabumi? Berarti salah apa tuh? Salah. Yang salah Google Map-nya apa tuh? Google Orangnya. Nah, ini salah. Kita tempat kita asal mana? Surga. Kembali ke surga, jangan kita ke neraka. Jangan paham ya? Nah, jadi sadar apa itu? Tempat kita di surga nih, usaha kita kembali ke tempat kampung halaman. Pulang kampung. Pulang kampung halaman yang sama. Orang asalnya Klaten, pulangnya Klaten. Ya, kayak Giben. Dia asalnya Papua. Bukan Papua kan? Ya, Jana Cibarusah. Ya, nah, ya kita apa dong? Di Bakal Cibarusah. Jangan asalnya surga, balikin ke neraka. Ya. Jangan apa tuh? Kalau orang asal surga balik ke neraka berarti salah di mana? Salah alamat. Salah orangnya. Salah jalan. Google Map salah gagal ya. Nah, salah jalan, gara-gara salah jalan dia pulangnya salah tempatnya. Paham ya? Jadi sini Nabi Adam hari kemana? Ke dunia. Waktu di dunia Nabi Adam kesepian. Iya, ya, kesepian enggak? Iya. Apa minta kawin sama Hawa. Ya. Hawa bisa. Sebenarnya namanya Hawa doang, nggak ada Siti. Karena Indonesia Siti Hawa, Siti Khadijah. Ini Siti itu orang Indonesia nggak bisa nyebut Sayyidati.
Sayyidati Khadijah. Jadi dimusikkan Siti. Siti. Ada nggak ada namanya mana aja Khadijah? Siti Khadijah nggak ada. Siti Maryam ada nggak? Nggak ada. Maryam aja. Ya karena ngomong pengen ngomong Sayyidati. Nggak bisa ya. Kepanjangan. Hah? Panjangan. Bahasa panjang Sayyidati. Ya dia nggak bisa di Siti. Ya Siti ada Siti Hawa. Namanya Hawa aja. Nah akhirnya Nabi Adam ya diketemukan nama Hawa di mana tuh? Ketemunya mana? Di Pejabat Rahmah ketemu. Nah, waktu ketemu dia minta suruh nikah dulu. Nikahnya apa? Maharnya. Ya, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi Adam nikah, siapa penghulunya? Penghulunya. Baru orang pertama penghulu. Di KUA mana? Kagak pakai KUA. Hah? Kagak saksi. Nah, paham nggak? Ya. Nah, begitu akhirnya Nabi Adam begitu sama Hawa, ketemu sama Hawa. Akhirnya kesem Nabi Adam, cakep juga cewek, paham nggak? Akhirnya ya Nabi Adam sama Jibril, wahai Adam, Hawa udah ada, udah jadi halal sampai buat istri kamu, sekarang jima lah. Nabi Adam, ya Nabi Adam, ayo ML ya, ayo, paham nggak? Ya Nabi Adam, ayo kamu bersetubuh sama Hawa udah halal. Nabi Adam bersetubuh, begitu apa keluar mani, ya ejakulasi, Nabi Adam, ya Jibril apa nih nikmat benar, tambahin ya Jibril, pengen ulangi lagi, paham nggak? Nah, karena nggak ada gituan, ya paham ya? Nanti kita meriwayatnya. Nah, jadi sini ya Nabi Adam turun ke dunia, karena apa? Karena ada kesalahan, ya yaitu maka kenapa? Ada rakus. Sifat rakus. Nah, jadi kita jangan rakus. Nah, kalau rakus sudah ya berantakan dosanya. Terus ke kitab. Fa iyyaka ayyuhal muslimu wal hirsa fi dunya. Maka hindarilah wahai orang muslim, kamu ada sifat rakus dalam mencari dunia. Nah, kita cari duit, cari jangan rakus. Normal aja. Apa makna rakus? Sampai kita lupa sama kewajiban. Tadi hari Jumat anggap ngomongin tukang ojek. Dia ngojek dari jam 6 sampai jam 11. Kemudian dia sholat Jumat, ya ojek berhenti, ini nggak rakus. Kenapa? Karena masih ingat sama perintah Allah. Nggak rakus. Tapi sholat Jumat dia mau cari terserah dia. Nanti asar dia bisa sholat asar, nggak rakus. Nah, orang yang rakus sampai dia bisa meninggalkan kewajiban. Siapapun juga, ya orang yang nyari duit, nyari dunia sampai meninggalkan kewajiban, ya berbuat ini, berbuat haram, khianat, curang, rakus. Udah, yang enak gimana? Kalau sifat rakus nggak ada habisnya. Jadi kalau sifat rakus, ada orang rakus seperti dia aus minum air laut, bukan hilang ausnya, makin aus. Nah, paham ya? Jadi jangan rakus, udah normal aja, ya. Jadi wa iyyaka ayyuhal muslimu wal hisab fi dunya. Hindari wahai kamu wahai orang muslim daripada kamu di sifat rakus dalam mencari dunia. Mencari dunia sekadarnya aja. Nah, jangan sampai ninggalin kewajiban. Ya, sedih. Kelihatan makin hari kalau kita mau sholat Jumat kok jalanan makin ramai. Perasaan sekarang masjid kosongan. Itu perhatian ya. Dulu membludak, sekarang ke masjid apa banyak masjid? Apa orang udah nggak mau sholat lagi kok nggak membludak sekarang? Perhatiin nggak itu? Ada persen kurang nggak? Ada persen kurang, benar nggak? Dulu orang sholat Jumat apa yang sholat Jumat orang mati, ya, kan ada orang hidup lagi. Ya, jadi mereka sebut ya banyakkan orang yang nggak sholat Jumat. Kalau kita nggak ngomongin yang musafir, nggak ngomongin ya yang wajib Jumat, ya kebanyakan masih di jalan. Kita mau sholat Jumat nih, anggap jalannya udah telat, udah adzan, masih ada orang yang sibuk di ekopark masih rame, ya yang rame, sembarang, ya lupa. Ngapain? Anggap di ojek, berarti dia rakus, serakah. Udah waktunya masih nyari juga, serakah. Dia berbuat haram, berarti serakahnya duit. Ya paham ya? Wal inhimaka fi syahwatiyah. Hindari kamu tenggelam dalam syahwat dunia. Syahwat segala macam keinginan pengen dipenuhi, pengen ini kalau jam 11 gue sekarang dari pagi ngojek sampai jam 11 dapat 2.000.
kalau gue sampai jam 1 nih dapat 400. lagi nih apa tuh 300.000 lagi atau dapat gopek lagi. Nah ini ya larut dalam segala keinginan, dia pengen begitu. Padahal dengan begitu apa? Rezekinya menjadi haram. Ingat, yang namanya aktivitas setelah azan kedua menjadi haram. Ya wajrul baik. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikra wajrul baik. Wahai orang beriman, kalau ada tinggal mengenal azan, buru-buru ke masjid, tinggalkan segala macam baik. Kalau baik itu artinya jual beli. Karena zaman dahulu sahabat main jual beli. Ya, nah sekarang mana apa? Seluruh aktivitas. Yang dagang stop dulu. Yang apa tuh? Yang ojek berhenti, supir taksi berhenti, apalagi tuh? Ya udah, bisa nggak kira-kira? Bisa. Yang ini berhenti dulu, yang pegawai berhenti dulu, karyawan berhenti dulu. Udah, waktu sholat Jumat, sekarang kantor-kantor jam 11 tinggal 12 sih keluarnya. 11. 11. Udah ke masjid, jangan ke Warteg. kemana tuh? Ke kafe. Ke kafe kayak yang ada dia ngopi semuanya nggak sholat. Banyak yang begitu. Banyak. Nah ini kalau begini udah dia lupa sama Allah ya. Padahal boleh nggak dagang hari Jumat? Dagang Jumat boleh aja. Tadi ada bilang pagi dagang sampai jam 11 tutup. Ya, Sate Mansur, masya Allah. Dulu Sate Mansur nih, tahu Sate Mansur nggak? Itu tahu pernah makan itu? Ngomong Melayu, iya Mas Ustaz. Udah, oh iya, ya. Nah, jadi sana itu dulu bukanya kalau Jumat buka jam 1 siang. Khusus ada bacaan khusus hari Jumat kami buka jam 1 siang atau setelah sholat Jumat. Bagus. Nah, kenapa? Orang yang jual beli habis sholat Jumat keberkahannya tinggi. Kenapa nggak dari keberkahan? Keberkahan pagi ada tinggi, tapi dikhawatirkan kalau jual dari pagi nanti banyak pembeli Lupa sholat. berat ninggalin dagangannya, berat ninggalin aktivitasnya karena ada cobaan, ada ujian. Tanya ke ojek, tanya ke taksi. Di 11 ada ojek ke Tangerang, 300.000, goyang nggak tuh? Goyang. Ambil jangan. Ntar sholat di sana mana bisa ke sana? Paham nggak? Nah, ini pengaruhin. Nah, padahal orang yang terserah dia dagang, mau dagang kalau bisa habis sholat Jumat. Kenapa? Man ba'a washtara ba'da sholat Jumat, ya barakallahu fiha 70 maratan atau kama qala Rasulullah. Siapa orang yang jual beli setelah sholat Jumat, Allah kasih keberkahan di dagangnya 70 kali lipat. Kenapa? Udah ngejain sholat Jumat. Ada yang buka hari Jumat, tapi nggak sempat Jumat di rumah. Dapat nggak? Nggak dapat, maksudnya suruh sholat Jumat dulu baru dagang. Ada yang hari Jumat libur, bagus. Ada yang Jumat, udah 6 hari dagang deh. Ya 6 hari dagang, hari Jumat libur, silakan. Yang penting apa? Jangan sampai tinggal kuah. Kalau sholat Jumat kan musibah. Ada orang jam 12 masih jalan jam 1 hari biasa. Kita yang bilang orang nggak sholat zuhur, udah bisa kita bilang. Karena bisa sholat sendirian di rumahnya, ya sholat terbelakangan. Jadi kalau Jumat kan bisa bareng-bareng jam sama. Ini orang nggak sholat Jumat tuh, mungkin terkali jam 3. Bisa. Sama-sama jam 3 rombongannya. Paham nggak? Ya. Jadi banyak yang gitu ya. Terus ya. Kalau kamu ada sifat serakah di mana? Fatudhi'a bisababiha huquqallahi ta'ala. Maka kalau kamu sifat serakah dalam cari duit, cari rezeki, maka kamu akan menyia-nyiakan hak-hak Allah Ta'ala. Apa hak Allah Ta'ala? Allah Ta'ala punya hak untuk dilaksanakan perintahnya. Kita tutup perintahnya. Dari apa? Ka'ikhrajis sholati an awqatiha. Seperti kamu ya mengeluarkan sholat, kamu sholatnya di luar waktu. Gara-gara nyari duit, gara-gara nyari ya nyari cuan. Karena mau ini cuan. Nah, cuan bahasa bokeh, Cina. Ya, cuan. Ya, sholatnya entar, waktu udah habis baru sholat, ngeluarin sholat dalam waktunya. Nah, bahkan bukan begitu. Ada orang yang emang nggak sholat gara-gara nyari duit, banyak. Bagaimana dia gampang nyari duit, dia lupa. Bagaimana dia gampang nyari rezeki, dia lupa sama Tuhan pemberi rezeki. Yang sedikit siapa? Allah Ta'ala. Karena disuruh sholat tidak mau, susah rezekinya. Ya.
Wa takhallufi an jum'ati wal jamaah. Kalau kamu ada sifat rakus, serahkan dan nyari duit dalam nyari rezeki, kamu bakal ketinggalan salat Jumat dan jamaah. Tadi ya pagi-pagi dagang, pagi-pagi ngojek, pagi-pagi supir taksi dan lainnya, jadi kerja ini, apalagi sekarang apa nih? Yang kurir apa tuh? Yang antar paket. Paket itu banyak nggak salat? Iya, saya nggak salat. Itu kalau salat kenapa? Barang saja, barang-barang apa tuh? Yang di belakang barang apa tuh? Kiriman paket dari orang. Ya. Bisa nggak? Kalau kurir sebut hari Jumat libur? Bisa. Atau mintanya habis sholat Jumat, bisa nggak? Bisa. Ini ada yang enggak? Ada yang ngatur paket ya? Ada. Maksudnya hari Jumat saya habis itu aja, habis sholat Jumat nggak bisa? Bisa disetting sendiri sama mereka. Mereka ngambil bisa setting sendiri pengiriman. Oh, Yang penting gitu. 1 hari yang sama. Oh iya, kalau bisa beda enak lebih baik. Ya, kalau ini nggak sholat Jumat ya. Ya, jadi ketinggalan Jumat, dia dengan sebab ada sifat aku, dia tidak sholat Jumat dan tidak sholat jamaah. Sholatnya sendirian, ini udah kerugian. Sholat sendirian, dia sholat tapi sendirian nggak jamaah, kerugian. Apalagi nggak sholat Jumat. Ya, alhamdulillah dari ya. Au taqa'a fi min ajliha bima harama Allah Ta'ala kal ghasyi wal khiyanati. Atau kalau kamu ada sifat rakus, kamu akan jatuh ya, dengan sebab kamu ada sifat rakus pun jatuh ke dalam sesuatu yang Allah telah haramkan. Bagaimana? Kal ghasyi seperti nyurangin, menipu. Dia dagang, sifat rakus, dia nipu orang. Dia sifat curang. Kenapa? Rakus pengen dapat duit yang banyak. Kalau enggak rakus duitnya dikit, ya. Tapi kalau curang, ya duitnya banyak. Dia pilih apa? Karena sifat rakus dia curang. Dia nipu orang lain, nipu. Masalah curang, nipu banyak masalahnya. Ya, otomatis pedagang, maka orang kalau mau dagang ngaji dulu. Orang mau bisnis ngaji dulu. Sayyidina Umar mengatakan apa? Man lam yatafaqqah fala yabi' fi suqina. Siapa orang yang enggak ngaji, tidak belajar ilmu agama, maksud dalam hal ini jual beli, jangan coba-coba jual beli di pasar kami. Karena pedagang kalau enggak punya ilmu agama, apalagi bab jual belinya tidak punya, dia akan berbuat curang sama orang lain. Dia akan terkena riba, dia akan terkena nipu kepada orang lain. Banyak, ya, pedagang mobil, pedagang motor, ya, pedagang barang antik, banyak yang bohong. Ya, ada perlihat orang pedagang barang antik itu hampir kasih tanah, dibakar sama api ini supaya kelihatan tua, betul? Iya. Supaya kelihatan itu Kuno. Iya kan kuno, gini. Itu nipu kan? Nipu. Dia digibok, kosong dipakai tanah. Dunduk semuanya api itu supaya apa? Padahal kayu baru sudah banyak itu. Dendam got. Iya macam-macam lah. Kemudian apa lagi? Ya, pedagang mobil ada cacat, mesin ini, mesti terus terang jangan diam aja. Kan nggak semua pembeli paham nggak? Itu pedagang mobil, ya mobilnya anggap jempulan, kasih tahu ini mobil tahun ini nggak original ini ganti dia jempulan, kasih tahu. Nggak boleh. Karena dengan kata-kata gini, mana mobilnya itu tahun berapa? Tahun 2015. Saya jual apa adanya ya. Kan jual apa adanya pembeli paham nggak? Nggak bisa. Saya jual apa adanya itu. Apa adanya mas gimana? Ya begitu. Segitu maksudnya. Itu maksudnya dalam kondisi seperti itu. Kondisi itu nggak semua pembeli paham. Mesti ada kan yang apa? Ketok-ketok. Apa itu? Atau ketok-ketok kaleng bukan dempulan begitu kan? Ini mesti jelasin. Dia diam aja. Ya, pembeli ketipu dosa. Jadi mesti buka aib suatu barang. Motor kayak ini, pusing rewel apa ini? Nih, apa kalau status susah, akinya suap meluan. Aki suap meluan ya? Ya, suap meluan. Ini begini, ya kasih tahu. Ini udah diam aja. Berapa Pak? Gini, ya udah gitu aja, lihat aja. Ya, lu mau lu bayar enggak udah gitu. Ya, lu mau lu angkat aja.
Enggak. Lo mau nggak angkat ya? KTP nempel tuh, KTP nempel. Nempel mana? Macam-macamnya. Jadi mesti buka. Kalau nggak begitu gimana? Dia nipu orang lain. Wal khianat, dia bakal khianat. Ya, kalau orang sebenarnya kalau coba seperti orang korupsi. Kenapa orang korupsi rakus? Karena serakah. Dia udah digaji, fasilitas, tunjangan, ya, apalagi itu. Komplit semuanya. Masih korupsi, berarti serakah. Tuh, itu gara-gara serakah begitu tuh. Kurang. Jadi kalau yang nikmati yang halal dia enak, yang halal kita makan, kita nikmati buat diri kita, buat bini kita, buat anak kita, semuanya enak. Tidurnya enak, nggak ada penyakit, nggak ada stres, sumpah nggak ada. Anaknya taat, anaknya bakal berbakti sama orang tuanya, sama Allah Ta'ala berbakti karena dia kasih makan halal. Tapi kalau yang serakah, ada yang halal, ya ada yang haram juga, campuran, naudzubillah min dzalik. Ya, Bang Ian nggak korupsi itu, belum bisa. Bukan Bang Ian, ada banyak, ya, banyak korupsi nggak ada. Udah, orang bisa korupsi gara-gara rakus, serakah. Coba dia nikmati itu cukup nggak? Oh cukup benar semuanya. Ini ada, masih ada. Udah nikmati. Ya, nah kenapa tuh? Masih dia nggak doa sama Allah betul. Allahumma aghnina bihalika, dia nggak minta sama Allah Taala. Jadi setan godain. Kalau orang udah muslim minta Allahumma aghnina bihalika haramik, setan godain, teman ngajaknya nggak mau. Tapi yang lucu kan di Indonesia orang yang begitu kan dimusuhin. Apa tuh? Dia apa? Jujur dimusuhin. Yang jujur dimusuhin ya? Nggak dianggap bisa kerja sama gitu. Iya, ini nggak benar ini gitu. Ya nggak, ya nggak mau deh. Ya, ini nggak bisa diatur nih. Ini nanti bakal nyanyi nih depan KPK. Ayo singkirin macam-macam. Alhamdulillah balik ya. Nah terusin. Wal aimanil kadibah wal khadi'ah, nipu, gosip curang, khianat berkhianat, khadi'ah nipu, wal aimanil kadibah. Orang kalau rakus akan mengeluarkan sumpah palsu. Iya. Udah deh. Demi Allah ini barang KW 1. Padahal KW berapa? 7. KW-an. Demi Allah ini barang bagus. Demi Allah ini barang asli. Demi Allah ini barang zaman Firaun. Ini barang asli zaman Firaun. Didapat dari mana? Dari mana? Ini zaman Gajah Mada. Zaman apa lagi tuh? Oh macam-macam. Ya. Kenapa? Rakus supaya orang tertarik sama dia bohong. Dia ngeluarin apa tuh? Sumpah palsu. Ya, semua begitu, baik kan? Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, tuh Allah Ta'ala sayang, wahai orang-orang yang mukmin, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala aulukum an dzikrillah, jangan sampai harta kalian, jangan sampai anak-anak kalian, keluarga kalian membuat kamu lalai daripada dzikrillah, daripada mengerjakan sholat lima waktu, daripada taat, daripada kewajiban. Harta kita punya duit, jangan sampai duit kita sebut, kita usaha, ya lupa sama sholat. Kemudian anak-anak kita gara-gara bini lupa sama kewajiban, jangan. Nah, boleh kita punya duit boleh, ya sampai duit membuat kita lupa sama Allah. Ya anak punya anak bini, yang bini 4, yang ada orang nggak sholat Jumat bini 4. Jadi kan nggak sholat Jumat, hari mana 4? Emang hari 4 kenapa? Emang ya? Bisa nggak sholat? Bisa. Emang hari mana 4? Emang lagi gila kan sholat Jumat siang, gila siang, gila malam. Gila siang kali ya. Jangan, udah kan kewajiban sama. Jangan sampai kita lalaikan. Kalau dia lalaikan, gimana? Wa may yaf'al dzalika, siapa yang berbuat demikian, artinya hartanya, keluarganya, anaknya membuat dia lupa sama Allah Ta'ala, mengerjakan kewajiban, ya faulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi, bukan yang untung. Tadi ya nyari duit lupa sholat Jumat, perasaan dia untung, pada rugi. Duitnya duit haram, kemudian kalau dia makan jadi apa? Jadi penyakit. Ya, dia bakal jauh sama Allah. Kasih anak bini bakal ngelawan sama dia, bakal maksat sama dia. Naudzubillah min dzalik, karena yang dimakan barang haram ya. Jadi wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang berbuat demikian, apa demikian? Orang-orang yang dilalaikan ya karena anaknya dan keluarganya daripada ingat sama Allah, daripada sholat 5 waktu, ya mereka adalah sungguh orang-orang yang rugi. Yang bilang rugi siapa? Allah Ta'ala. Perasaan dia untung.
Saya tadi nggak sholat Jumat karena saya dagang. Saya nggak sholat Jumat karena saya harus ngantar paket. Ya, tadi saya dari jam 12, jam 11 nggak sholat Jumat sampai jam 1 saya berhasil mengirim anggap 20 paket atau 30 paket. Atau paket berapa? Saya utang saya banyak. Perasaannya utang banyak pada dia rugi. Nah, kenapa semuanya mereka bisa begini? Karena mereka nggak ngaji. Kenapa mereka bisa begini? Karena mereka nggak mau hadir majelis taklim, nggak mau hadir majelis taklim, nggak mengaji, nggak tahu mana yang mesti didahulukan. Ya, kalau dalam keadaan apapun juga berhenti. Ya udah, memang kewajiban, udah kita laksanakan sholat Jumat, kita laksanakan sholat waktu, ya sampai nyari duit semuanya lupa sama Allah Taala, semua kewajiban. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah kita minta kepada Allah kita tidak termasuk orang-orang yang selalu ingat sama kewajiban. Jangan sampai gara-gara kita nyari duit kita lupa sama sholat waktu, lupa sama pengajian dan lainnya ya. Kayak sekarang nih. Sekarang waktu pengajian habis maghrib sampai isya. Kalau kita turutin ya bagi orang yang kerja ya pada nggak ngaji. Pada nggak ngaji. Ya. Padahal yang namanya kerja kan nyari duit boleh ya. Sekedarnya emang anggap bagi pengajian demi waktu. Ya. Kayak Amin mana? Amin nggak ada Amin. Amin sudah bilang, Amin nggak ngaji mana? Ada tarikan saya tarikan. Tarikan mana? Ke bangun. Bisa nggak dia tolak? Enggak apa tuh handphone bunyi. Handphone bunyi itu bisa nggak ngajak? Bisa. Emang dia nggak masuk. Emang dia apa? Emang pengen juga. Wallahu a'lam. Bisa. Kita berhenti wa alaika deh.